Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Jember hari ini, tentunya dengan narasumber kita hari ini, Mas Halim, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember. Nah, Mas Halim, mengenai persiapan Pesta Demokrasi 2024. Nah, saat ini apa yang sedang dilakukan oleh Partai Gerindra? Ya, jadi tahun depan ini kan kita semua sudah tahu bahwa pemilu akan dilakukan serentak. Bahkan pemilunya ini pemilu presiden dan juga pemilu anggota legislatif dan juga DPD ya. Seperti kita ketahui, walaupun di pemilu sebelumnya kita sudah pernah melaksanakan pemilu serentak ya, presiden maupun DPR RI. Jadi tentu harapan kami strategi di pemilu tahun depan berdasarkan dari pengalaman pemilu sebelumnya bahwa pemilu presiden lebih banyak menarik perhatian publik daripada pemilu DPR karena menyangkut kepemimpinan nasional. Tentu sebagaimana kita ketahui bersama, Partai Gerindra sudah melakukan Rakernas, Munas untuk mendeklarasikan, mencalonkan Bapak Prabowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Nah, tentu hasil dari Rakernas itu menjadi amanat bagi kami, menjadi tugas kami bagaimana Pak Prabowo ini bisa sukses menjadi presiden di tahun 2024. Nah, tentu bagian strategi ini kan ada pembagian job description ya antara pusat, daerah maupun regional. Tentu kami yang di daerah ini mengikuti arahan dari pusat, termasuk bagaimana sekarang posisi Pak Prabowo ya, elektabilitasnya maupun bagaimana dia menjadi seorang menteri di bawah Pak Jokowi. Tentu kami patuh dan terhadap arahan-arahan yang dilakukan oleh pusat. Mau tidak mau kami memahami dan tentu kami sampai dengan saat ini melihat bahwa perkembangan Pak Prabowo sebagai menteri Pak Jokowi, Menhan, dengan kapasitas beliau ternyata menghasilkan kinerja yang luar biasa, termasuk salah satunya adalah kinerja menteri yang terbaik ya di era Pak Jokowi. Bahkan bahasa-bahasa yang diisyaratkan oleh beberapa tokoh seperti Kepala BIN maupun Pak Jokowi sendiri mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar aura Pak Jokowi sudah berpindah kepada Pak Prabowo, termasuk presiden ya menyampaikan bahwa kemungkinan besar setelah ini adalah jatahnya Pak Prabowo. Tapi kami juga meyakini mungkin ini sebagai jalan ikhtiar dari Tuhan ya, karena bagaimanapun juga faktor keberuntungan yang seperti saya sampaikan tadi itu sangat menentukan. Artinya keberuntungan dari yang atas ya. Seperti kita ketahui pesan dari Gus Dur yang selalu saya ingat adalah mungkin orang yang paling ikhlas di Indonesia itu Prabowo. Itu mulai terlihat ya, mulai terlihat sekarang beliau bagaimana bisa merangkul semua, bahkan mantan-mantan musuhnya. Beliau datangi untuk dirangkul semua. Artinya memang sampai dengan saat ini ternyata Indonesia sangat membutuhkan figur yang bisa merangkul. Bahkan kita ketahui bersama sampai dengan saat ini kemungkinan ada 3 capres. Kami sudah diinstruksikan untuk tidak menjelek-jelekan capres yang lain, tapi bagaimana kami bisa merangkul semua dengan katakanlah dengan ide-ide maupun programnya tanpa harus menjatuhkan calon yang lain. Baik, menariknya dari pencalonan presiden ini. Nah, 2 capres, yakni Pak Ganjar dan juga Pak Anies Baswedan begitu ya, telah berkunjung ke Kabupaten Jember begitu. Nah, akankah Pak Prabowo selain mengunjungi Solo begitu, akankah berkunjung ke Kabupaten Jember itu sendiri? Ya, kemungkinan besar Pak Prabowo akan hadir karena di tahun-tahun sebelumnya walaupun belum suasana Pilpres, beliau hadir ke Jember walaupun sebentar dan mungkin yang dikunjungi hanya terbatas ya. Seperti hari raya tahun kemarin kebetulan saya yang mempersiapkan kehadiran beliau walaupun hanya 1 jam ya di Jember karena beliau bersahabat dengan salah satu kiai di Jember.
mendengar sahabatnya sakit, beliau berkunjung menjenguk. Kemungkinan untuk tahun ini ataupun tahun depan kemungkinan besar Pak Prabowo akan hadir di Kabupaten Jember. Kami sudah berusaha merancang lokasi-lokasi maupun tempat yang akan beliau kunjungi, termasuk mungkin salah satunya rute yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan beliau laksanakan. Karena di pemilu sebelumnya Pak Jokowi melakukan roadshow di Kabupaten Jember, ternyata beliau berkeinginan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Jember, beliau ingin lakukan juga. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi masih direncanakan begitu ya? Masih kita rencanakan. Baik, terkait dengan tanggapan Mas Halim dari jumlah survei elektabilitas calon presiden yang mungkin di segmen sebelumnya sudah disampaikan begitu ya, mungkin ini lebih general lagi begitu ya, Mas Halim. Elektabilitas calon presiden Prabowo ini berada di posisi paling atas, kemudian disusul oleh Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Nah, menanggapi hal itu seperti apa, Mas Halim? Ya, kami pertama ya sangat bersyukur, kemudian yang kedua harus kita akui bahwa ternyata efek dari Pak Jokowi dalam mengendorse Pak Prabowo itu berpengaruh besar. Karena apa? Karena dari hasil survei itu kepuasan publik di Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi itu 80%. Jadi kata kuncinya kepuasan publik yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi itu berarti apa yang disampaikan Pak Jokowi kepada publik masyarakat itu lebih banyak dipercaya. Contoh misalkan Pak Jokowi ngajak Prabowo di berbagai kesempatan, ya, mau tidak mau publik akan melihat ternyata Pak Jokowi lebih banyak percaya kepada Pak Prabowo daripada yang lain. Kemudian yang kedua ya tentu bahasa tubuhnya sudah sangat beda antara orang mana yang didukung atau tidak. Ya contoh misalkan Mbak Aulia senang sama orang, senang sama pacarnya, kan kelihatan nanti. Betul, mana yang lebih dari gesturnya. Termasuk juga penerimaan keluarga. Penerimaan keluarga itu sangat berpengaruh. Kemudian yang selanjutnya publik juga melihat bahwa yang dianggap paling bisa melaksanakan keberlanjutan program Pak Jokowi adalah Prabowo. Itu yang saya lihat dan saya tangkap. Publik juga melihat sehingga katakanlah keluar bukan hanya 1 atau 2 survei ya, tapi mayoritas survei sekarang ini sudah memperlihatkan. Kemudian grafik survei ini kan kelihatan bahwa tiap bulan ada kenaikan dari Prabowo maupun Gerindra. Mau tidak mau Gerindra sangat diuntungkan oleh pencapresan Prabowo. Ibaratnya bahasanya ya efek ekor jasnya. Efek ekor jas dari Prabowo ini akan berimbas kepada perolehan Partai Gerindra. Begitu juga dengan koalisi mungkin ya nantinya saya rasa akan berpengaruh. Baik, Mas Halim, terkait dengan efek endorse Pak Jokowi yang tadi sempat Anda singgung begitu. Nah, termasuk dalam hal ini kedekatan Prabowo dengan Mas Gibran begitu ya. Disinyalir juga bahwasanya pendukung Mas Gibran akan mendukung akan mendukung capres Prabowo begitu ya. Nah, bagaimana menanggapi hal itu? Ya itu sangat wajar seperti saya sampaikan tadi, chemistry-nya itu kan sudah berhubungan lama. Jadi nggak bisa kita paksakan orang mau memilih seseorang tapi tidak ada hubungan ikatan emosional, sangat tidak mungkin. Jadi kalau sudah terbangun hubungan baik, saling berkunjung lama, kemudian saling mendukung, bagaimanapun juga Mas Gibran itu adalah salah satu orang wali kota yang didukung oleh Partai Gerindra. Bahkan tidak menutup kemungkinan dinamika politik nasional ya mungkin nanti akan jadi salah satu cawapres Prabowo, mungkin seperti itu. Tapi kita tunggu bagaimanapun juga nanti keputusan siapa yang akan menjadi wapres kita hormati, karena bagaimanapun juga tujuan akhirnya ini kan untuk kepentingan masyarakat ya. Seperti kita ketahui Pak Prabowo sudah mewakafkan
sisa hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau kita runtut, ya kita runtut. Pak Prabowo itu ya sudah nggak butuh apa. Beliau katakanlah ya harta sudah ada, anak sudah selesai. Jadi dia yang ingin dia capai ya hanya ingin pengabdian, bagaimana bangsa ini bisa lebih maju, kesejahteraannya juga, rakyatnya juga. Sekarang tentu seperti yang disampaikan oleh Presiden, Indonesia ini tantangannya di tahun depan untuk bisa menjadi salah satu negara maju. Nah, tantangannya di tahun depan, jadi mulai tahun depan tentu otomatis kepemimpinan ini nasional akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa Indonesia di 5 atau 10 tahun yang akan datang. Baik, jadi hidupnya Pak Prabowo ini didedikasikan untuk pengabdian. Iya, betul Pak Aulia. Menarik sekali pemirsa. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.